Kita mulai perkuliahannya masih bicara tentang AI gitu ya, bukan AI ya. Nah, spidol nggak ada nih. Nah, cocok mateng. Nah, tidak spidol di ke BAK. BAK. Ya. Lanjut Pak Andika minta spidol. Sambil nunggu kita lihat zoomnya dulu. Ada yang masuk nggak? Nggak ada ya, sendirian nih solo nih ya. Coba videonya. Kok ke bawah? Kita matikan virtual background. Lalu yang kelihatan kalian aja itu ya. Ya, masuk DP ya, masuk DP ya. Dia kaget ya yang sudut. Ntar ya, pakai di papan ya. Pakai di papan. Nah, gini aja. Yuk, fokus yuk, bisa yuk. Yuk, kok ngeblur? Udah enggak? Nah, udah fokus. Nah, sip. Ya, agak keren sticky ya. Kampus yang setiap kelasnya ada kameranya. Satu aja dikasih? Oh gitu, mau ngamuk ntar. Oke, ini saya off dulu. Nah itu ya, nanti kalau ada yang masuk baru dinyalain. Ya, jadi bicara yang kemarin untuk on kamera aja biar keren ya, biar double ya. Nah, kok mana caranya minimize? Nah ini ya. Jadi bicara yang kayak dosen, kayak orang-orang India di YouTube tuh. Kayak orang-orang India di YouTube tuh ya. Gagah. Ada orang-orang India di YouTube. Ya udah, udah satu gini lagi. Jadi AI bukan A1 ya. AI itu sebenarnya konsepnya adalah ini start speednya. Lalu ini tujuannya apa? Ini start atau current? Sekarang tuh kayak gimana? Nah, bikin ke sini. Nah, ini yang pakai AI ini gitu doang. Ya, ini good. Apa aja? Ya, apa aja? Dari Panjar ke Wisum View. Mana jalur paling dekat? Kita pakai AI. Ya, bikin filter orang ya, biar kelihatan bibirnya orange. Gimana caranya? Startnya muka biasa, goalnya bibir orange. Gimana caranya? Pakai AI. Itu aja. Deteksi mobil sama motor. Startnya apa? Mobil. Goalnya ini mobil apa motor? AI. Semuanya kayak gitu. Ya, besok hujan apa enggak? Kondisi hari ini. Goalnya deteksi besok hujan apa enggak? Jadi ada startnya, ada goalnya, ada hasilnya. Semua teknologi AI itu kayak gitu. Gitu. Nah, yang kita mainnya itu di sini. Yang diobrol orang itu di sini. Gimana caranya biar akurasinya tinggi, gimana caranya biar hasilnya akurat, gimana caranya biar cepat, semua di sini. Tapi akan selalu ada startnya apa, ya, goalnya apa. Ya, semua yang pinter-pinter di internet tuh kayak gitu. Ya, jadi kerangkanya kayak gini. Ya, kerangkanya kayak gini. Ngomongin dia gimana sih? Ya. Pakai yang tadi. Wah, di salah mungkin. Coba ya.
Bentar ya. Oke ya. Oke. Yoga bisa dengar suara saya? Kedengeran Pak. Gimana? Aman-aman kedengeran Pak. Bisa enggak? Bisa. Oh bisa. Oke. On kamera dulu dong. Temennya semua di sini on kamera. Nah. Oke, udah. Sip. Berarti saya harus share screen. Ya. Kelihatan ya layarnya ya? Kelihatan Pak. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kok suaranya kecil ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Lumayan bikin O2 ya. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang ada yang namanya search algorithm ya, algoritma pencarian. Algoritma pencarian itu yang nggak jauh-jauh ya dia di sini juga gitu ya. Jadi gimana caranya mencari atau mencapai goal state-nya gitu ya. Nah, di internet itu banyak sekali sumber, jadi karena terus berkembang juga gitu ya. Ada yang membagi seperti ini. Kita udah kenalan sama 2 kemarin, yaitu di BFS dan DFS ya. Ternyata temannya masih banyak gitu ya. Makanya saya bilang mata kuliah ini adalah mata kuliah seluas samudra gitu ya. Jadi ini baru ngomongin search algorithm saja, udah segini. Ini pun udah nggak bisa dicapai 16 pertemuan. Nggak cukup waktunya. Ya, jadi satu pertemuan kemarin kita sudah ngomongin BFS dan DFS. Ternyata dia ada di ini ada UN ya. Uninformed ya. Yang ini informed, yang ini uninformed UN. Jadi pencarian yang nggak tahu apa-apa gitu, atau pencarian buta yang kemarin. Ini teman-teman yang lain. Ya. Pencarian yang tahu apa-apa, informed search yang ini. Lalu masih ada other. Ini menurut salah satu referensi. Ya. Nah, ada juga yang bilang kayak gini gitu. Jadi banyak sumbernya. Ya, kenapa seperti itu? Karena terus berkembang. Ya, kenapa seperti itu? Karena terus berkembang. Kayak itu ya. Anggaplah ini struktur sticky, nanti kan berkembang lagi. Nah, gitu ada ceritanya. Ya, dari yang nggak ada DKV jadi ada DKV kan itu ya ceritanya. Karena terus berkembang. Jadi berubah. Nah, berikutnya kita main-main lagi. Sekarang ada angkanya. Ya, sekarang coba kalian main ya. Dari S start ke G, dari start ke goal lewat mana? Yang jumlah atau totalnya paling sedikit. Sepuluh? Paling dikit. Sama aja Pak semuanya. Total. Jadi tiap dia melalui itu angkanya di jumlah. Sudah pasti adalah 10, 20, 10 dan ke G. Itu ya. Ya. Satu, kalian perlu waktu. Ya, kita sekarang bandingin manusia sama mesin ya. Kalian perlu waktu. 2, mata kalian pasti ke semua jalurnya. Ke atas dulu, ke yang nomor 2-nya, ke bawahnya, ke paling bawah. Pasti. Human, kalau manusia kayak gitu. Lalu ada ragu-ragu. Human, manusia. Pasti yang atas dulu, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, lalu dibandingin. Ya ini kalau 4, kalau ada 200 gimana? Masih gini lama ya. Si nyatet dulu, lupa lah, ngacau dah. Ya, belum lagi di chat sama Ayang kan gitu ya, lebih bubar konsentrasinya gitu. Enggak disemangatin Ayang, lain lagi. Berubah. Ya. Nah, kalau di AI cara mikirnya enggak gitu. Nah, gitu dulu. Ya. Kalau komputer dikasih kerjaan gini, ada metode yang tadi namanya search algorithm, dia tuh enggak kayak gitu mainnya. Ya, jadi kalian dan mesin itu berbeda. Iya. Ya, jadi kamu dan dia berbeda. Ya, itu.
Ya, kamu dan dia berbeda. Ya, kenapa dia bisa cepat? Kenapa kalau sekarang kamu mau order Gojek langsung dikasih tahu jalur yang paling bagus, tidak macet, singkat, cepat gitu ya? Karena kamu dan dia berbeda. Ya. Kalau kamu misalnya dari sini ke level 21, kamu pasti akan mikir Pakerisan, Watu Renggong, Sudirman, Pakerisan, Tukat, Irawadi, Watu Renggong, Sudirman, Barito, macam-macam. Lama mikirnya. Lama, gitu ya. Nah, searching algorithm salah satunya, ini saling masuk-masuk gitu ya. Ada yang namanya heuristic search, pencarian heuristik. Ya, jadi dia menggunakan shortcut. Nah ini, menggunakan shortcut, ya, perhitungan untuk menebak, ya, untuk menebak dan menyediakan solusi yang cukup baik. Ya, jadi dia ngitung, nah, sama kayak kalian ngitung, tapi beda nanti hitung-hitungan. Nah, yang paling penting adalah reduce time. Ya, nggak lama kayak kalian. Ya, tapi ya ada tapinya, ya. Kemungkinan bukan solusi yang paling bagus atau optimal. Ya. Jadi kita bicaranya adalah dia cepat, ya. Dia cepat, tapi tetap saja ada kemungkinan tidak yang paling baik. Tapi dia cepat. Itu ya. Oke. Jadi kita lihat gimana dia berpikir. Jadi ketika di start dikasih 10 sama 50, langsung nggak mau yang 50. Jadi yang 50 nggak dilihat lagi. Termasuk 60, 10, 15, 20 yang di bawah. Hilang semua. Pasti ke 10. Jalur yang di bawah nggak dilihat lagi, kalau kalian ngelihat. Dikasih 20 sama 30, yang 30 nggak dilihat lagi. Otomatis 5 itu nggak usah dilihat lagi. Langsung selesai. Cepat, kalah kalian semua. Kalah ya. Jadi ada ini ada matematikanya. Wah, ngeri kalau udah main kayak gitu. Masih ingat dengan ini? F X Y. Masih ingat trauma Pak saya dapat C gitu ya? Masih ingat? Ya, kalau kalian nanya mungkin waktu kuliah ngapain sih kapan sih pakai FXY gitu ya? Kayaknya beli bawang di warung enggak pakai FXY gitu ya. Harga minyak goreng naik juga enggak pakai FXY gitu ya. Ini pakai FXY. Tapi yang sangat simpel. Ya. Jadi sebuah fungsi, ya, ketika ada dua inputan X dan Y, ya, dia akan langsung milih yang paling kecil. Jadi misalnya X-nya adalah 10, Y-nya adalah 50, ya dia akan pilih. Jadi kayak gitu. Ini masuk ke sini. Aturan. Start atau current state adalah S, goal state-nya adalah G, banyak jalur. Ya, pakai aturan. AI-nya heuristic search. Heuristic search-nya pakai ini. Diterjemahkan apa? Ini yang paling pendek. Jadi berapapun cabang dikasih aturannya ini. 200 garis, ya udah paling singkat mana masuk situ, paling singkat mana masuk situ, paling singkat mana masuk situ. Yang lain nggak usah dilihat. Kayak gitu. Makanya kalian kalau pakai Google Maps kadang-kadang dimasukin ke gang-gang kecil. Wudu sih enggak. Masuknya adalah ke gang-gang kecil. Kenapa? Ini kalian. Jalurnya gimana istilahnya? Tujuannya ya. Ini 20, ini 10. Kalau pakai ini dia kemana?
Sini. Baru ke sini. Misalnya 15. Bener kan? Kalau pakai aturan yang kayak gitu. Bodoh kan dia? Bodoh. Namanya juga kecerdasan buatan, kan dibuat-buat. Ya. Kalian tahu nih, wah ini Pak Kerusan lurus aja waktu renggong Pak, aku dibelokin gitu ya. Ya karena ini, karena 10-nya lebih pendek dari 20. Ini juga saya sedang menjelaskan kelemahannya. Jadi itu sangat tidak sempurna. Kelemahannya adalah ketika ada yang lurus tapi langsung nyampe, ya lebih jauh. Ada yang belok, lebih pendek, cabang, dia akan milih yang ini. Karena ditanamkannya kayak gitu. Ya itu kelemahannya. Oke, ini dah, ini jalurnya. Nah, gimana kalau dengan logika yang sama, dengan cara yang sama ditambahin jalur ini? Kalian akan mikir 30. Ya. Heuristic search tetap akan pakai jalur yang tadi. Ya, tetap akan pakai jalur yang tadi. Tetap akan pakai jalur yang tadi. Itu kelemahannya. KO dari situ. Bisa dipahami ya? Nah, jadi pertanyaan yang muncul mungkin adalah gimana caranya biar tidak kayak gitu, Pak? Pakailah di algoritma yang lain lagi. Gitu. Ditambah lagi perhitungannya. Ditambah lagi, makin rumit jadinya. Tapi makin efektif. Gitu ya. Bentar. Ini naik dulu. Nah. Pusing ya. Udah benar. Oke. Itu tentang heuristic search. Heuristic search. Ada yang ditanyakan kira-kira? Heuristic search. Ya. Bagaimana kalau ada node yang sama? Kalau ada node yang sama, ya dia akan tetap milih yang paling kecil. Kalau sama 10-10, dia kadang akan random aja yang mana aja. Pertanyaan mungkin yang muncul, ini naruhnya di mana, Pak? Ini naruhnya di mana? Kan gitu muncul. Ya, karena AI ini mata kuliah yang tidak ada praktikumnya. Jadi kita tidak ada ngoding-ngodingnya. Tapi kalau mau fokus ke sini, ngoding-ngodingnya ada. Ada coding-codingnya ada. Ya, di mata kuliah ini kita bahas konsep. Kalau mau bicara codingnya ada. Ya. TH. Ada 3 ya? 3 apa berapa nih bentar ya? Mana caranya? Ngapain ke belakang? Geser situ aja. Oh, harus stop share. Kalau mau kembali harus stop share. Yang di Zoom ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Aman ya untuk heuristic search ya? Ya, jadi sekarang kalian paham kalau manusia dikasih ngerjain kasus yang ini,
Dia akan nyumlahin semuanya. Ya, pasti nyumlahin semuanya. Mau anak TK, SD, SMP, SMA dikasih sama. Dia akan nyumlahin semuanya lalu membandingkan. Lama. Ya, kalau ada 4 aja tadi udah butuh waktu mau 5 menit lah kira-kira. Mana kalau jalurnya ada ratusan gitu. Nah, di AI ada itu tadi searching algorithm ya, heuristic search. Langsung to the point aja, jalurnya mana yang paling singkat mana masuk situ, yang lain udah lupain. Jalur berikutnya mana yang paling singkat mana masuk situ, udah yang lain lupain. Kayak gitu. Kelemahannya adalah ketika ya ini, misalnya kayak gini. Kelemahannya adalah ketika ya ada jalur kayak gini. Yang harusnya ke sini cuma perlu 30. Masuk sini jadinya 40. Ya. Saya yakin kalian pernah mengalami itu di Google Maps. Yang harusnya lurus dikasih L. Yang harusnya bisa gini, belok dulu ke sini, baru ke sini gitu. Pasti pernah kejadian kayak gitu. Lalu bagaimana menanganinya? Kita stop di algoritma ini, kita pindah ke yang lain. Cuma kayaknya nggak dibahas atau dibahasnya minggu depan gitu ya. Nah, kita pindah sekarang ke yang lain ya. Tapi ini salah satu dari heuristic search. Ya, pada pusing-pusing lihat slide bahasa Inggris. Nah, generate and test itu nama metodenya, GNT ya. Tapi bukan jasa kirim-kirim barang ya, GNT ya. GNT, generate and test ya, adalah teknik heuristic search yang bisa dipakai ya dan menjamin ya akan memberikan solusi jika dilakukan secara sistematis dan solusinya memang benar-benar ada. Dicermati. Jika dilakukan secara sistematis, if done systematically, dan kalau solusinya memang benar-benar ada, and there exists a solution. Di teknik ini semua solusi di generate, jadi semua solusinya dikeluarkan dan diuji untuk mencari atau mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, lalu nanti solusi terbaik ya sudah pasti sudah selesai itu yang dipilih di antara semua solusi yang lain. Daripada bingung, saya kasih contohnya. Ini algoritma, nah nanti kita bahas, kita pakai contoh aja dulu biar gampang. Nah ini juga, ini representasi nanti aja. Wah ini good generator, nanti saya mundur ya. Nah langsung sini aja. Pada takut lihat angka, ini taruh di mana ini ntar ya. Nah, saya punya permasalahan seperti ini. Saya punya PIN 6 digit. Anggaplah PIN HP kalian, kunci sepeda, kunci rumah, segala macam ya. 6 digit. Setiap digit ini bisa angkanya adalah 0 sampai 9 kan gitu ya. 0 sampai 9 kan? 0 sampai 9. 0 semua, 9 semua. Ya. 0 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 semua. Kemungkinannya berapa jumlahnya ini? Berapa kemungkinan? Dari depan tuh baca tuh 1 juta. Jadi ada PIN, permasalahannya adalah PIN ya 00000999999. Nah, sekarang coba kalian hitung. Kalau saya setiap menit bisa generate 5 PIN. Kalau saya setiap menit atau siapapun ya bisa generate 5 PIN setiap menit. Berapa waktu yang saya butuhkan untuk menggenerate semuanya? Kalau paling lama bisa seumur hidup. Nggak nyampe seumur hidup. Kalau yang paling singkat 250.000 menit. 250.
Coba jadi berapa hari atau berapa minggu atau berapa? Ayo coba dihitung. Jadi banyaknya kemungkinan adalah 1 juta. 1 juta. 000000 sampai 999999. Itu 1 juta. 1 juta kemungkinan. Lalu saya atau mesin atau siapapun tiap menitnya hanya bisa nyoba 5. Hanya bisa nyoba 5. Berapa waktu yang dibutuhkan? Anggap saja solusinya terakhir gitu ya. Jadi semuanya harus digenerate. Atau kalau yang pernah kuliah Jarkom brute force gitu deh. Semuanya dicoba. Jangan pakai menit, jam, pakai hari. Berapa hari? Berapa hari? Oh, 1 hari. 280 hari, Pak. Berapa? Yoga? Sekitar 280 harian. 280 hari. Dekat-dekat sana. Ayo berapa hari yang dibutuhkan? Coba orek-orek di depan dah biar jelas. Tak kasih spidol. Ayo, gimana ngitungnya sampai ketemu harinya? Boleh, nanti tulis di depan aja. Satu juta kemungkinan. Lalu setiap menit ya. Setiap menit hanya bisa 5. Berapa waktu paling lama dibutuhkan? Setiap menit hanya bisa 5. Oke, ketemu 200.000 menit ya. 200.000 menit. Menit itu. Menit. Oke, konversi ke jam. Bagi 60 kan? Bagi 60 kan? Yoga dapat berapa Yoga? Sekitar 280 harian. 280 harian. Itu menit. Nomor 2333 itu apa? Jam. Jam. Oke. Bagi 24 ya. Dapat 1 harinya ya. Benar ya? Benar ya? Ya. Berapa? Dibulatin aja enggak apa-apa. ...139 hari, berapa minggu? Bagi 7. 7 hari ke 1 minggu ya? Ya. Kita cari berapa minggu ya? ...20 minggu. 20 minggu. Bagi 4 kira-kira 5 bulan ya. 5 bulan. Oke. Ya. Jawabannya 5 bulan. Benar apa salah? Nah, maksudnya kira-kira 5 bulan. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Sama semua ya? Sama ya? Sama atau saya percaya dengan Adi Pak? #percaya teman. Sama semua? Yoga 5 bulan katanya. 20 minggu. 139 hari. Nah, apa artinya? Itu kan gitu yang penting ya. Apa artinya? Jadi generate and search kerjanya kayak gitu. Jadi ketika dihadapkan pada
permasalahan membobol pin, ya, mencari angka yang benar pakai teknik heuristic search yaitu generate and test. Ya. Generate and test bisa waktu paling singkat adalah ya 1 menit, dia langsung ketemu di awal, atau maksimal 5 bulan. Itu pun kalau kamu kerja tiap hari 24 jam nggak berhenti-berhenti. Kalau sehari kerjanya cuma 8 jam kali 3 40 bulan. Kalau sehari cuma 8 jam. Kira-kira kayak gitu. Ya. Lalu ini masuk definisinya yang tadi. Ya. Menggenerate possible solution. Oh ini. Ya. Memberikan garansi bahwa solusinya ditemukan jika dilakukan secara sistematis. Dan solusinya benar-benar ada. Dalam artian adalah dari 0 sampai 99 tadi, pinnya memang ada di situ. Jadi metode ini bisa dipakai kalau dilakukan secara sistematis, berurut, tidak ada angka yang diulang, ya, tidak dilompat-lompatin, sistematis ya. Dan solusinya memang benar-benar ada. Jadi kondisinya seperti itu, permasalahannya seperti itu, baru bisa dipenuhi, baru bisa diselesaikan. Pada teknik ini semua solusinya ya digenerate, jadi dikeluarkan. Ya, lalu diuji untuk mendapatkan solusi yang paling baik. Algoritmanya kayak gini. Ya, generate solusi, ya, generate solusi, diuji. Ya, apakah itu memang solusi yang diinginkan? Ya, kalau memang benar ya sudah selesai. If a solution found, quit. Kalau enggak, muter lagi. Jadi di generate and test ada yang namanya generator. Ya, generator ini memberikan solusi 0 semua, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Lalu ada nama bagian tester, diuji benar enggak, benar enggak, benar enggak, benar enggak. Ya, kalau salah balik lagi, generate lagi yang baru. Kalau benar, dah berhenti. Itu ya, representasi. Nah, generator yang baik itu adalah yang komplit. Ya, yang komplit itu adalah mengcover semua possible state. Jadi mengcover semua kemungkinan. Jadi kalau memang angkanya adalah 1 juta, dia bisa menggenerate semuanya 1 juta. Nggak ada yang bolong, nggak ada yang lompat. Ya. Lalu tidak memberikan duplikat, non-redundant. Ini tidak memberikan duplikat. Ya, tidak ada bilangan yang muncul 2 kali. Kalau munculnya 2 kali nanti increasing the time. Ya. Bikin waktunya jadi lebih lama. Yang mentoknya cuma 5 bulan jadi 6 bulan karena ada angka yang muncul 2 kali. Berarti dia bukan generator yang baik. Ya. Lalu good generator ya, yang berikutnya ciri-cirinya adalah ya, dia tahu apa yang harus dicari. Nah, ini yang penting. Dia tahu apa yang harus dicari. Contohnya kayak gini. Oke, ini saya tinggalkan, kita pindah ke sini. Dia tahu tadi angkanya adalah 0 sampai 9. Itu good generator. Jadi dia tahu kombinasinya 0 sampai 9. Semuanya ini penting, semuanya ini kemungkinan adalah pinnya. Itu good generator. Sekarang aturannya kita ubah. Jadi setiap 2 digit adalah bilangan prima. Berapa banyaknya kemungkinan, lalu kemampuannya masih sama. Jika setiap menit mampu generate 5, berapa waktu yang dibutuhkan? Yang nggak tahu bilangan prima itu saya sudah kasih contekannya. Jadi bilangan prima 2 digit ada sebanyak 25 bilangan. Dari 02, 03, 05, 07, 11 sampai 97. Itu bilangan prima 2 digit.
Sekarang berapa banyaknya kemungkinan? Lalu tadi 00 sampai 99 kemungkinannya adalah 1 juta. Sekarang kalau bilangan prima hanya bisa 25, berapa banyaknya kemungkinan? Lalu dari banyaknya kemungkinan itu kalian bisa menentukan waktunya. Teler semua pagi-pagi hari Senin nih kan, kuliahnya kayak gini. Atau penyamaan dulu, yang mana lebih cepat? Ini apa ini? Yang mana lebih singkat waktunya? Yang ini 5 bulan. Kalau 24 jam. Kalau yang ini 5 bulan apa enggak? Yang ini 5 bulan apa enggak? Yoga 5 bulan apa enggak? Nggak tahu Pak. Masih berpikir ya. Jadi saya mengajak kalian semua untuk berpikir kayak gini. Current state, startnya kosong semua. Goal state, ya berapa waktu yang dibutuhkan atau pengen membobol pin itu. Kita main di sini. Ada yang punya jawaban? Kira-kira? Ya, Untuk yang 2 digit itu boleh sama. Boleh. Misalnya Boleh. kan 02 lagi 02. boleh. Bisa aja 02, 02, 02 gitu kita bisa. Kayak tadi, kayak di awal, satu semua pinnya bisa. Jadi kalian sudah paham bahwa generate and test dia mengeluarkan semua kemungkinan. Lalu nyobain satu-satu, kan gitu ya prinsipnya. Tapi kita main waktu. Karena dia sudah pasti lama, kita ngakalin biar dia lebih cepat gitu kan. Ya. 0 sampai 9 ya, yang ini. Perlu waktu sih. Ya tentu dari durasi adalah 1 menit sampai 5 bulan. Nah kita nak mau dia kerja selama ini. Kita akalin. Kita modif start, goal, ada jalurnya. Kita main di sini. Apapun bisa dilakukan. Namanya juga kecerdasan buatan. Pinter tapi dibuat-buat. Halalkan segala cara gitu ya. Ngapain aja boleh. Ya. Nah kalau kayak gini kira-kira gimana jadinya? Berasa UN matematika ya. Ada yang punya jawaban kira-kira? Slide saya nggak ada jawabannya, nggak ada. Oh ya, gimana? 15.625. Datangnya dari mana? Boleh coba dulu tulis. Biar kita lihat bareng-bareng. Wah ini tanpa catatan, wah hebat. Ya benar salah enggak masalah ya. Di situ, sampingnya. Oke, mau digambar dulu boleh. Misalnya kita anggap itu kan 6 digit angka. Ya. Sekarang kita jadi bagi menjadi 3. Bagi 3, oke. Kan 2 digit. Oke, ya 2 digit. 2 digit yang pertama kan kemungkinannya kan ada 25. Untuk yang ke 2 digit kedua 25 juga. 25 juga. Dan yang ketiga juga 25 juga. Kan ini 25 dikalikan. Oke, berapa jadinya? 15.620. Coba tulis saja. Langsung tulis.
Ya. 15, 6, 25. Oke, itu jumlah kemungkinan. Coba konversi jadi berapa menit, jam, hari, bulan. Satu yang kita tahu sekarang adalah itu pasti lebih singkat. Karena yang kiri 1 juta. Itu cuma belasan ribu. Ya, dia akan lebih singkat. Ya, kalau ada yang punya jawaban lain sebentar. Itu adalah menit. Taruh. Oh ya, setiap menit hanya bisa 5 kan gitu ya. Bagi 60 untuk mendapatkan, atau bentar ya. Saya stop share, saya start video. Kelihatan enggak ini? Enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan nih saya pin ya, pin video. Ya, tidak kelihatan, tapi tidak apa-apa ya. Berapa? 2 hari. Oke. Dua hari maksimal ya? Maksimal. Dari yang awalnya 5 bulan, kalau kita suntikan sebuah aturan, ini coba bilangan prima aja dulu, mentoknya cuma 2 hari. Lalu coba semuanya 5 bulan. Kita selipkan aturan bahwa setiap 2 digit ya bilangan prima. Mentoknya adalah 2 hari, jauh lebih cepat. Ada yang punya jawaban selain 2 hari? Atau di luar 15.625? Kalau bukan 15.625 pasti beda harinya. Ada yang punya? Boleh maju ke depan. Salah benar enggak apa-apa. Atau yang lain sama semua seperti temannya? Sama Pak, saya percaya juga sama dia. Setelah percaya Adi, saya juga percaya sama dia. Ya, ini adalah 1 menit paling cepat, ya. 2 hari paling lama. Ini contoh ini menjelaskan tentang good generator yang ketiga, bahwa jadi kalau dia punya informasi, dia akan kerja lebih baik. Kalau dia punya informasinya daripada membabi buta kayak tadi, dia akan kerja lebih baik. Jadi makin banyak informasi yang dia punya, kerjanya akan makin baik. Itu ya. Caranya gimana sih? Ini ada matematikanya, cuma dari tadi saya sembunyikan. Oke. Ini 0, 00 ya. Sampai 99. 00 sampai 99 itu 100. 100 kemungkinan per 2 digit. Ya, 100 kemungkinan per 2 digit. Ada berapa? Tinggal dipangkat segitu. 1 juta. 25 per 2 digit. Ada berapa? 25 pangkat 3. Ya, tapi untuk menerapkan itu, kalian harus membuat generator yang tidak menggenerate semua angka. Generatornya diatur biar dia tidak ngeluarin angka 1, tapi langsung 2.
Generatornya diatur biar angkanya lah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 16 dan seterusnya. Jadi tidak mengeluarkan angka 00 sampai 99. Jadi generatornya diatur lompat-lompat. Kayak gitu. Generatornya diatur lompat-lompat. Dan pastikan sesuai prinsipnya, ya, sesuai prinsip dari generate and test adalah there exists a solution. Ini yang paling penting. Solusinya benar-benar ada. Kalau kamu membuat generator bilangan prima, tapi solusinya bukan bilangan prima, 2 hari nggak nemu apa-apa. Ya. Jika tidak dilakukan secara sistematis, angkanya lompat-lompat, lalu bilangannya muncul 2 kali, ya, lebih dari 2 hari, lebih dari 5 bulan. Prinsipnya dulu, ya, harus dilakukan secara sistematis dan solusinya benar-benar ada. Nih ya, bentar ya, mana ininya nih? Nggak bisa coret-coret ya? Oh bisa. Cara coretnya nyari di dulu. Nah ini, ini. Jadi apa yang kita bahas dari tadi, apa yang saya berikan, yang kita obrolin bareng-bareng, kira-kira kerangkanya kayak gitu. Jadi cuma kecil banget dari AI gitu. Kecil banget. Itu pun belum bahas ngodingnya. Semua yang saya sampaikan ada versi codingnya. Dalam artian bukan obrolan atau bukan omongan semata. Boyo Pak Andika tuh ada osing tuh di komputer. Ada semua. BFS, DFS kemarin ada di komputer, ada codingnya. Cuma enggak sampai di situ. Jadi paham konsep dulu. Gitu. Semuanya punya punya algoritmanya, punya apa yang harus ada, punya aturannya, rule. Contohnya GNT, dia generate semua, nyobain satu-satu, lalu yang harus diperhatikan adalah solusinya benaran ada dari apa yang akan dia generate. Lalu kita bisa modif mainan generator. Kita bisa bikin generator yang dari 0 sampai 99, kita bisa bikin generator yang hanya bilangan prima, kita yang ngatur. Ngatur kayak gitu di coding kan gampang. Pakai array bisa kan gitu ya. Pakai array, pakai for, pakai perulangan, kembali ke situ senang. Ya. Bikin for untuk mencetak bilangan prima kan udah dapat semua. Bikin for untuk mencetak bilangan 0 sampai 99 bisa semua. Itu maksudnya generator. Clear. Oh. Jam 10 ya? Kita kuliah sampai jam berapa? Sampai? Oh, sudah lama ya? Kita bisa ngomongin tulang-tulang yang lain. Kesimpulannya adalah ya, we can conclude, kita dapat simpulkan yaitu jika kita bisa mencari good heuristic. Good heuristic itu adalah maksudnya tebakan yang pas gitu ya. Itu bilangan prima semua. Nah, itu good heuristic. Itu bilangan ganjil semua. Itu good heuristic. Kalau kita bisa menemukan itu, waktunya, kompleksitas waktu bisa dikurangi. Jelek aja coret-coretan. Kompleksitas waktu bisa dikurangi. Tapi kemungkinan buruknya, waktu dan space itu waktu dan anggaplah effort tenaga segala macam gitu bisa bertambah terus.
bisa bertambah terus. Bisa bertambah terus. Semua tergantung pada generator. Semua tergantung. Belum belok di situ. Semua tergantung pada generator. Ya. Better generator, lesser time complexity. Jadi makin pintar kita bikin generatornya, makin singkat waktu yang diperlukan. Itu generate and test. Jadi sama-sama algoritma pencarian, ya. Cuma yang ini yang paling bisa dibilang paling awal, paling dasar. Karena dia ya udah keluarin semuanya, cobain satu-satu gitu. Waktunya lama gitu. Tapi kita bisa mainan di generator. Oh ya, betul. Oke, kita gabungkan sekarang yang kita bahas di awal tadi dan yang kita bahas barusan. Udah habis kayaknya? Habis. Permasalahan yang tadi, kalau pakai generate and test, mana jadinya? Oke. Cara berpikirnya sama. Yang pertama tentukan berapa kemungkinan. Caranya itu aja. Ya iya. Kan yang tadi. Enam. Ada berapa kemungkinan? Atau langsung aja, gimana caranya menyelesaikan dengan generate and test? Hasilnya adalah tentu saja yang terkecil, tersingkat. Ya, cuma gimana cara atau gimana alur, gimana urutannya? Kalau pakai generate and test. Ya apa aja boleh, sesuai di awal loh. Start, goal, apa aja boleh. Saya boleh coba Pak? Boleh, boleh. Itu hapus saja pinnya. Nih, pinnya dihapus saja. Kayak si menit-menitan kan? Nggak pakai menit. Jadi konsep awal tadi, startnya apa, goalnya apa, gimana cara kita mencapai itu. Menurut saya Pak ya. Ya, silakan. Tadi kan ada start state. Terus Oke, wah. Jadi nanti kalau kalian UTS atau UAS AI, model jawaban antara mahasiswa itu bisa abstrak sekali. Jadi saya nggak minta rumus, nggak minta sama dengan, nggak minta gambar. Pak ini jawabannya apa? Ya terserah. Gimana kamu menggambarkan solusi gitu. Model pertanyaannya juga nanti kayak gini aja. Jadinya gimana? Model pertanyaan AI itu kayak gitu aja. Jadinya gimana? Jadinya tiap orang beda. Bisa beda. Kita lihat apa yang dibikin sama dia. ini kira-kira. Nah, terus solusinya mana? Maksudnya hasilnya mana? Hasilnya. Hasilnya itu. Oh iya, jadi pertama kan start state. Jadi ini kan metodenya itu generate and test, kayak gitu Pak ya. Jadi pastinya dari AI-nya itu bakal mencari dulu berapa banyak kemungkinan. Oke. Karena ini bukan sandi yang bisa dites banyak. Oke. Terus berapa banyak Jadi, kemungkinan? Berapa banyak kemungkinannya ada ditulis Pak? Terus semua ya.
S kemana sampai G, S kemana sampai G itu sih. S S terus habis itu 10, 30, 5G. G. Oke, lanjutin sampai habis. Jadi JNT itu sebuah metode yang sebenarnya bisa dibawa kemana-mana apapun permasalahannya. Tapi kalau di JNT kita bicara waktu. Berapa banyaknya kemungkinan? Lalu misalnya kalau ada kemampuan seperti ini, kita perlu perhitungkan waktunya. Berapa kemungkinan? ada 7 Pak. 7 kemungkinan? Benar yang lain 7 kemungkinan? Benar? Masih hashtag percaya teman? Masih ya? Masih hashtag percaya teman. 7? Ada yang lebih? Nggak bisa mundur ya? Nggak bisa. Panah ke situ aja. Jangan ada jalur mundur. Bukan kayak Ya bukan kayak kemarin. Ini jalurnya maju semua, nggak bisa mundur. 20, 60, 10G, oke. baru 50, 15, 20 gitu. Oke, 7 ya. Jangan sampai terkecoh gambarnya ya. Ada yang itu yang mungkin tidak diperhatikan ya. S 10 20 60 10G. Serut gitu dia. Kan semua kemungkinan di generate. Yang ini, ntar saya gambar. Mana dia? Mana bu? Begini aja. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi 7 ya. Itu. Dah sekarang totalin tuh semua. Totalin. Ya kan dicari totalnya. Oh, totalnya. Ya. Samping aja bikin samping. Sampingnya langsung berapa G itu. Itu misalnya 45 paling atas kan. Oh, totalin. Ya, totalin. Bener belum ya? Oke. Bener belum ya? Benar ya? Benar ya? Oke, udah paling singkat mana? Paling singkat. Tes jadinya 40. 40 paling singkat. Jalur kedua paling singkat yang mana? 45. Nah, oke. Cukup ya? Oke. Oke. Itu generate and test. Generate semua hasilnya, cari sesuai keperluan, nyarinya jalur tersingkat, terlama, terapa gitu. Ya. Lalu ya udah, apa namanya, tampilkan hasilnya. Format jawabannya, duduk. Format jawaban dari soalnya akan beda. Format jawaban dari soal. Format jawaban yang mungkin dihasilkan oleh mahasiswa akan bisa saja berbeda-beda, tergantung dia sampai mana. Ada yang dihasilkan bisa banyak. Ya, generate and test. Sekarang kalian tahu generate and test dipakai di permasalahan pin jadinya gimana? Dipakai di permasalahan rute jadinya gimana? Kalian juga sudah tahu sekarang untuk menyelesaikan permasalahan rute bisa pakai HEUR yang tadi, yang langsung potong dengan nilai yang terpendek. Ya. Pendek mana lewat situ, yang lain tutup. Pendek mana lewat situ, yang lain tutup. Ya. Kalau generate and test ini kayak pola pikir manusia, jadi semua dihitung, dibandingin, pilih yang paling singkat. Kayak yang kalian pikirkan di awal tadi. Ya, cuma dia memastikan komplit semua dan ada informasi lain yang bisa diberikan. Termasuk yang itu, yang berapa kali singgah. Kalau yang singgahnya paling singkat ya sini, langsung sini. Menghitung waktunya, maka yang paling singkat ya sudah 40, 10, 20, 10, paling singkat. Tapi kalau dia pengen paling sedikit singgahnya tanpa memperhatikan waktu, ya sudah 50, 60. Orang-orang AI itu mikirnya ini masalah atau ini kondisi sekarang, ini kondisi akhir. Caranya bebas. Serah gimana aja. Jadi ini startnya, ini akhirnya. Ini start, ini goal, ini current, ini goal. Bikin benang penghubungnya, gimana pun caranya. Gimana pun caranya, inilah yang banyak metodenya. Tapi benang merahnya, konsepnya adalah ada start, ada goal. Pasti gitu, pasti. Megap-megap semua. Megap-megap semua. Dan yang kita pelajari adalah hal kecil untuk mempermudah, bahkan GNT-nya tidak ada.
Yang mana GNTU nggak ada. GNT itu ada, cuma karena mirip banget kayak pola pikir manusia gitu ya. Jadi di dunia, di internet udah tidak begitu diperhitungkan gitu. Ya, tidak begitu diperhitungkan karena mirip banget kayak gimana manusia berpikir. Kayak gitu kira-kira ya. Ini ada UN-nya ya. Salah ini gambarnya. Tapi konsepnya sama aja ya, mencari sesuai namanya, search algorithm, mencari gimana caranya ke situ. Ada yang dikasih tahu, ada yang nggak dikasih tahu. Intinya mencari. Caranya bisa macam-macam. Kira ada yang ditanyakan dulu? Kira ada yang ditanyakan dulu? Kalau mau ada ngodingnya boleh lah ya kapan-kapan ya. Ya maksudnya biar ada bayangan juga gimana versi komputernya kan itu ya. Boleh lah ya kapan-kapan kita agendakan ya. Gimana versi komputernya ya.